Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atim, NIM 241085, mahasiswa PIPB Banten. Ingin sedikit menjelaskan tentang materi korosi. Materi korosi. Definisi korosi. Korosi adalah proses degradasi material, umumnya logam, akibat reaksi dengan lingkungan. Dalam istilah sederhana, korosi adalah kerusakan yang terjadi pada material, terutama logam, akibat interaksi dengan air, udara, atau zat kimia lainnya. Korosi seringkali menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan dan bahkan dapat mengancam keselamatan serta dapat memperburuk tampilan dan kualitas. Ini salah satu contoh korosi pada rantai. Penyebab korosi. Apakah korosi terjadi begitu saja? Tentu saja ada penyebabnya. Cepat atau lambatnya proses korosi tergantung pada faktor-faktor tertentu. Faktor yang mempercepat korosi yaitu: pertama, kadar air di sekitar logam, bisa dalam bentuk air maupun uap air. Semakin tinggi kadar air, maka akan semakin cepat korosi terjadi. Kedua, zat elektrolit. Karena adanya transfer elektron berkaitan erat dengan reaksi redoks. Semakin tinggi suatu larutan elektrolit, maka semakin mendorong terjadinya transfer elektron yang menyebabkan korosi. Ketiga, permukaan logam yang tidak rata. Ketika permukaan benda atau logam yang tidak rata kontak langsung dengan H2O dan O2, maka proses korosi semakin cepat terjadi. Terakhir, suhu, di mana suhu tinggi dapat mempercepat terjadinya korosi. Jenis-jenis korosif. Korosi galvanik terjadi ketika dua logam berbeda bersentuhan dalam lingkungan lembab. Kedua, korosi pitting ditandai dengan lubang-lubang kecil pada permukaan logam, sering disebabkan oleh ion klorida. Ketiga, korosi uniform menyebabkan kerusakan merata di seluruh permukaan material. Keempat, korosi stres dapat terjadi akibat tekanan mekanis yang diterapkan pada material. Korosi mikrobiologi, sesuai namanya, jenis korosi yang satu ini melibatkan mikroorganisme seperti bakteri, jamur, alga, dan protozoa. Jadi si mikroorganisme itu akan menempel di permukaan logam dalam bentuk lapisan tipis dan biodeposit. Setelah beberapa jam, pada lapisan logam akan mulai nampak bintik-bintik korosi. Terakhir, fatigue corrosion, korosi lelah. Jenis yang satu ini terjadi karena logam mendapatkan beban siklus yang terus berulang. Semakin lama logam akan mengalami patah karena terjadi kelelahan logam. Dampak korosi sangat luas dan mencakup kerugian ekonomi, biaya perbaikan dan pergantian material yang rusak, keselamatan, resiko kegagalan struktur yang dapat berakibat fatal, lingkungan, limbah dari material yang terdegradasi dapat mencemari lingkungan. Contoh korosif di dunia industri. Di dunia industri, korosi sering ditemui dalam berbagai sektor, misalnya pertama, industri gas dan minyak. Pipa-pipa yang digunakan sering mengalami korosi akibat paparan lingkungan yang agresif. Yang kedua, konstruksi, jembatan dan bangunan bisa mengalami korosi pada bagian logamnya jika tidak dilindungi dengan baik. Terakhir, transportasi, kendaraan bermotor, terutama bagian bawah yang sering terkena air dan garam, sangat rentan terhadap korosi. Pencegahan korosi. Pencegahan korosi sangat penting untuk memperpanjang umur material dan mengurangi kerugian. Beberapa langkah yang dapat diambil adalah: pertama, pelapisan
menggunakan cat atau lapisan pelindung untuk mencegah kontak dengan lingkungan. Kedua, penggunaan material tahan korosi. Memilih material yang lebih tahan terhadap korosi seperti stainless steel. Yang ketiga, inhibitor korosi, menggunakan bahan kimia yang dapat menghambat proses korosi. Yang terakhir, perawatan rutin, melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan secara berkala untuk mendeteksi dan mengatasi korosi sejak dini. Kesimpulan, korosi merupakan fenomena yang tidak dapat diabaikan dalam dunia teknik dan industri. Proses degradasi material ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti kelembaban oksigen dan zat kimia lainnya yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi dan risiko keselamatan. Jenis-jenis korosi seperti korosi galvanik, pitting, dan stres menunjukkan kompleksitas masalah ini. Dampak dari korosi sangat signifikan mulai dari kerusakan fisik pada struktur hingga pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, pencegahan korosi melalui pelapisan, penggunaan material yang tahan korosi, dan perawatan rutin sangat penting untuk menjaga integritas material dan memperpanjang umur penggunaannya. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang korosi dan langkah-langkah pencegahannya, kita dapat mengurangi resiko dan biaya yang terkait sehingga menciptakan lingkungan industri yang lebih aman dan efisien. Mari kita semua berkomitmen untuk menerapkan pengetahuan ini dalam praktik sehari-hari demi keberlanjutan dan keselamatan di dunia industri. Demikian pemaparan saya tentang materi korosi, mulai dari pengertian korosi, jenis-jenis korosi, dan faktor-faktor korosi, hingga dampaknya korosi dalam kehidupan kita sehari-hari dan industri. Penting bagi kita untuk memahami proses ini karena korosi tidak hanya mempengaruhi infrastruktur tetapi juga akan berdampak pada keselamatan dan ekonomi. Dengan pengetahuan ini, kita dapat lebih bijak memilih material yang tahan korosi dan metode yang tepat untuk mencegah korosi. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.